Jadi saya menggarap lakon Senopatinya karya Joko Bibit ini, dan Joko Bibit menuliskan ini referensi yang sudah itu berdasarkan catatan pinggir Gunawan Muhammad dan terjemahan dari Mahabharata itu. Tetapi untuk mengangkatnya menjadi sebuah pementasan, saya membuat progres untuk pementasan ini dengan roh dari serat Ceripomo karya Mangkunegoro IV. Jadi di serat Ceripomo itu ada 3 pupuh. Pupuh yang pertama itu menceritakan tentang Senopati Sumantri atau Patih Suwondo. Kemudian pupuh kedua menceritakan Senopati Karno ini. Dan yang ketiga adalah Senopati Kumbokarno. Dan kebetulan ketiga-tiganya adalah pahlawan bagi negara dan bangsanya. Ya, untuk pupuh pertama saya melihatnya bahwasanya Patih Suwondo itu sebenarnya dari Tripomo itu konteks dengan situasi yang sekarang, kondisi yang sekarang adalah pupuh pertama itu yang bercerita tentang Raden Sumantri atau Patih Suwondo itu bercerita di situ tentang dedikasi dan loyalitas terhadap pekerjaan. Jadi bagaimana setia kepada profesi, bertanggung jawab terhadap profesi. Lalu yang kedua ini Karno ini, yang Senopati ini juga saya interestnya itu kepada balas budi. Bagaimana Karno itu balas budi terhadap Kurawa, meskipun dia tahu bahwa saya musuhnya adalah saudara-saudara lain ayah. Tetapi dia tetap menjadikan dirinya itu untuk balas budi. Nah, padahal konteksnya dengan sekarang itu adalah sindiran saya kepada sekarang. Nah, sekarang sudah nggak ada lagi di dalam peperangan seperti umpamanya perang demokrasi seperti itu, persaingan partai dan sebagainya itu kan nggak ada lagi balas budi. Tapi yang ada balas jasa. Bagaimana saya membantu besok dapat ini. Bahkan yang namanya sekarang ini loh ya, yang namanya sukarelawan itu kan sukarela, ya. Nah sekarang sudah nggak jadi sukarelawan lagi, karena sukarelawan juga minta imbalan jasa, gitu loh. Nah untuk itu saya kembali mengingatkan dengan pasemon, karena sekarang ini pertunjukan kita di Indonesia ini, terutama pertunjukan teater, kesenian itu sudah terbuka, sangat ngelegeno itu loh, sangat terbuka, sangat apa ya, vulgar. Kalau berbicara masalah korupsi, oh itu wong maling, aduh itu. Nah, sudah nggak ada lagi namanya pasemon. Padahal inti daripada bangsa kita itu justru tertarik dengan pasemon itu. Kalau semuanya dibicarakan secara terbuka karena keterbukaan media dan sebagainya itu, jadi sudah nggak ada lagi perbedaan antara benar dan salah, jujur dan bohong gitu. Sudah kabur kan, dua-duanya saling silang gitu, berita hoax, berita dan sebagainya itu. Nah, dengan pasemon seperti orang-orang zaman dahulu itu ketika menciptakan wayang di cerita Mahabharata sendiri itu kan penuh dengan pasemon gitu. Nah, sebenarnya nilai-nilai yang terkandung di situ itulah sebenarnya yang bisa ditangkap. Nah, saya berharap juga begitu. Ini menjadi ditangkap oleh masyarakat kita dengan pasemon. Dan bagi orang teater sendiri, itu akhir-akhir ini ya karena keterbukaan itu semuanya pertunjukan secara terbuka, secara vulgar begitu, sehingga yang namanya sandiwara itu sudah hilang. Woro adalah warta, sandi adalah yang disandikan. Pertunjukan yang memuat sandiwara itu sudah hampir nggak ada, karena sudah semuanya terbuka. Saya berharap teman-teman kembali itu, saya pikir itu bisa mengingatkan kita kembali. Nggak ada maksud apa-apa dan saya juga tidak berharap apa-apa. Oke, siap.